Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Rahma. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Kimia. Di video ini saya akan menjelaskan salah satu materi kimia yang mungkin sebagian dari kalian sudah pernah mempelajarinya. Apa itu? Yaps, materinya adalah teori atom. Ada 5 teori atom dari para ahli yang akan saya jelaskan nanti. Yang pertama, teori atom Dalton, kemudian Thomson, Rutherford, Niels Bohr, dan teori atom modern. Pertanyaannya, apa yang muncul pertama kali di kepala kalian ketika mendengar teori atom? Apa itu atom? Oke, untuk lebih jelasnya silahkan disimak ya. Sebelum masuk ke pembahasan utama yaitu teori atom, baiknya kita harus tahu dulu nih, apa itu atom. Nah, atom adalah suatu satuan dasar materi yang terdiri dari inti atom dan juga elektron yang bermuatan negatif yang mengelilinginya. Kemudian inti atom ini dia terdiri dari proton yang bermuatan positif dan juga neutron yang muatannya itu netral. Oke, kita lanjut ke pembahasan inti, yaitu teori atom dari beberapa ahli. Yang pertama, teori atom Dalton. John Dalton adalah ilmuwan yang pertama kali mengembangkan model atom pada tahun 1803 hingga 1808. Nah, hipotesis Dalton ini digambarkan dengan model atom, bahwasanya atom itu sebagai bola pejal seperti tolak peluru. Teori atom Dalton ini didasarkan pada anggapan bahwa yang pertama, semua benda itu terbuat dari atom. Kemudian, atom-atom itu tidak dapat dibagi maupun dipecah menjadi bagian lain. Yang berikutnya, atom-atom tidak dapat dicipta maupun dihancurkan. Atom-atom dari unsur tertentu adalah identik atau sama terhadap yang lainnya dalam ukuran massa, kemudian ukuran dengan sifat-sifatnya, namun mereka berbeda dari atom-atom dari unsur-unsur yang lain. Yang berikutnya, perubahan kimia merupakan penyatuan atau pemisahan dari atom-atom yang tidak dapat dibagi, sehingga atom tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan. Nah, sayangnya teori atom Dalton ini tidak dapat menjelaskan bagaimana atom sebagai bola pejal dapat menghantarkan arus listrik. Nah, padahal listrik adalah elektron yang bergerak, jadi dia tidak sempat membuktikan partikel lain yang menghantarkan arus listrik. Nah, teori atom Dalton ini dianut hingga ratusan tahun, kemudian hingga akhirnya dipatahkan oleh ilmuwan setelahnya. Siapa dia? Next, ke teori yang kedua. Teori atom yang kedua yaitu teori atom Thomson. Jadi, pada awal abad ke-20, Thomson menggambarkan atom itu seperti bola roti dengan taburan kismis. Bola itu dia padat dan juga bermuatan positif. Nah, di permukaannya itu tersebar elektron yang bermuatan negatif. Thomson membuktikan adanya partikel lain yang bermuatan negatif dalam atom. Dia mematahkan anggapan teori yang pertama tadi, yaitu Dalton, bahwasanya atom itu adalah partikel terkecil. Dan sayangnya model atom Thomson ini tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan juga negatif dalam atom. Lanjut teori atom yang ketiga, yaitu teori atom Rutherford. Nah, Rutherford ini dia merupakan ahli fisika kelahiran Selandia Baru. Dia merupakan salah satu tokoh yang memang berjasa dalam pengembangan model atom. Rutherford membuat model atom seperti tata surya. Dia menyatakan kalau atom itu adalah bola berongga yang tersusun dari inti atom dan juga elektron yang mengelilinginya. Nah, inti atom ini bermuatan positif. Nah, selain itu, massa atom ini dia berpusat pada inti atom. Model atom yang dikemukakan oleh Rutherford ini dia persis seperti bagaimana planet itu mengelilingi matahari. Namun
model atom Rutherford ini dia tidak dapat menjelaskan mengapa elektron itu tidak jatuh ke dalam inti atom. Nah, berdasarkan teori fisika sendiri, gerakan elektron mengitari inti ini disertai dengan pemancaran energi. Nah, ini menyebabkan lama-kelamaan energi elektron dia akan berkurang dan lintasannya makin lama akan mendekati inti dan jatuh ke dalam inti. Nah, Rutherford telah berjasa mengenalkan kepada kita konsep lintasan atau kedudukan elektron yang disebut sekarang sebagai kulit atom. Lanjut ke teori yang keempat, yaitu teori atom Niels Bohr. Nah, dia ini merupakan seorang ahli fisika dari Denmark dan juga merupakan ilmuwan pertama yang mengembangkan teori struktur pada tahun 1913. Teorinya yaitu tentang sifat atom yang didapat dari pengamatan Bohr sendiri. Nah, teori ini dia menyatakan bahwasanya atom itu terdiri dari inti yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif di dalam satu lintasan. Kemudian yang kedua, elektron bisa berpindah dari satu lintasan ke lintasan lain dengan menyerap atau memancarkan energi sehingga energi elektron pada atom itu tidak akan berkurang. Yang ketiga, jika berpindah ke lintasan yang lebih tinggi, elektron itu akan menyerap energi. Jika berpindah ke lintasan yang lebih rendah, maka elektron itu akan memancarkan energi. Yang keempat, kedudukan elektron-elektron pada tingkat-tingkat energi tertentu yang disebut dengan kulit-kulit elektron. Kita lanjut ke model atom yang berikutnya, yaitu model atom modern. Nah, jadi tadi setelah abad ke-20, pemahaman mengenai atom ini semakin terang benderang. Model atom modern yang kita yakini hingga sekarang ini telah disempurnakan oleh Erwin pada tahun 1926. Nah, dia menjelaskan bahwasanya partikel itu tak hanya gelombang, tapi juga gelombang probabilitas. Nah, kulit-kulit elektron itu bukan kedudukan yang pasti dari suatu elektron, tapi hanya suatu ketidakpastian. Nah, sebelumnya juga Werner telah mengembangkan teori mekanika kuantum dengan prinsip ketidakpastian. Nah, prinsip tersebut kurang lebih berbunyi, tidak mungkin dapat ditentukan kedudukan dan momentum suatu benda secara seksama pada saat bersamaan. Yang dapat ditentukan adalah kebolehjadian menemukan elektron pada jarak tertentu dari inti atom, awan elektron di sekitar inti. Nah, itu menunjukkan tempat kebolehjadian elektron. Orbital itu menggambarkan tingkat energi elektron. Nah, orbital-orbital itu dengan tingkat energi yang sama atau nyaris sama, dia akan membentuk yang namanya subkulit. Nah, kumpulan dari subkulit ini dia akan membentuk kulit. Jadi dengan demikian, kulit itu terdiri dari subkulit dan subkulit itu terdiri dari beberapa orbital. Nah, dari penjelasan tentang teori atom tadi bisa ditarik kesimpulan bahwa model atom itu selalu mengalami modifikasi atau perkembangan sejalan dengan ditemukannya fakta-fakta baru dari hasil penelitian dan juga perkembangan teknologi serta alat-alat bantu yang semakin canggih. Oke, semoga bermanfaat. Ingat, jangan malas untuk terus menuntut ilmu. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.